Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala fi hadhihi al-fursah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari bahasa Arab gampang. Sekarang kita akan membahas tawabi' yang ketiga yaitu badal. Badal adalah isim yang dapat digunakan sebagai pengganti posisi isim yang diikutinya. Ya, badal itu artinya penggantian ya. Badal. Seperti badal haji, ya kan? Penggantian dalam haji. Jadi badal adalah isim yang dapat digunakan sebagai pengganti posisi isim yang diikutinya. Isim yang dapat digantikan posisinya disebut mubdal minhu. Al-mubdal minhu. Jadi ada badal, ada mubdal minhu. Seperti pembahasan ataf, ada ma'tuf alaih, ada sifat, ada mausuf, ada badal, ada mubdal minhu. Contoh, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdu mubtada, lillahi lamnya huruf jar, Allahi lafzul jalalah masbuq bi harfil jar. Kemudian lillahi ada yang mengatakan dia khabar, ya syibul jumlah khabarnya. Nah, Rabbi kenapa dia majrur? Karena dia badal dari Allahi. Sekaligus mudhaf al-alamina mudhaf ilaih. Ya, jadi di situ Rabbi adalah badal dari Allahi. Jadi kalimatnya ya kalau di luar Al-Qur'an kalimatnya bisa kita ubah menjadi alhamdulillahirabbil alamin sama. Alhamdulillahi dengan alhamdulillahirabbil alamin sama. Jadi Rabbi ini badal dari Allahi. Gitu. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat ya atas mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Di sini sirata badal dari ayat sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina. Jadi sirata pada ayat ihdinas sirata. Kemudian sirata pada kedua ini badal dari sirata sebelumnya. Jadi sama aja kita katakan ihdina siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau di luar Al-Qur'an ya bisa kita ubah ihdinas siratal mustaqim atau ihdina siratal ladzina an'amta alaihim. Sama, maksudnya sama. Jadi sirata di sini badal dari sirata pada ayat sebelumnya. Contoh lain lagi misalnya hadzal kitabu mufidun. Kitab ini mufid. Di sini al-kitabu badal dari hadza. Ya, isim beralif lam yang terletak di depan isim isyarah sering dijumpai berposisi sebagai badal. Jadi di sini hadza mubtada, al-kitabu badalnya. Ya, bisa aja kita katakan hadza mufidun. Jadi hadza maksudnya kitab, di hadapan kita ada kitab, ya. Kita katakan hadza maksudnya kitab mufidun atau hadzal kitabu mufid. Al-kitabu mufidun atau hadza mufidun. Sama kan? Ya, sambil kita tunjuk hadza mufidun. Ini maksudnya kitab ini di hadapan kita. Atau sama aja kita katakan al-kitabu mufidun sama. Jadi di sini ada kaidah penting ya. Isim yang beralif lam terletak setelah isim isyarah itu biasanya berposisi sebagai badal. Jadi ini harap dihafalkan. Contoh i'rabnya ya, Rabbi badal dari masbuk bi harfil jar majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena dia isim mufrad dan dia mudhaf. Kemudian al-kitabu badal dari mubtada marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Ya, di sini al-kitabu, hadzal kitabu. Kenapa dhammah hadza tapi hadza kan akhirnya alif sukun. Jadi jangan dilihat dari harokatnya. Hadza kedudukannya mubtada. Al-kitabu berarti dia badal dari mubtada. Berarti dia marfu. Nah, karena al-kitabu isim mufrad, maka tanda rafa'nya dengan dhammah. Demikian ya sedikit pembahasan tentang badal. Rinciannya bisa dibaca di kitab-kitab nahwu ya, kitab yang membahas khusus nahwu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang tawabi dan kita sampai pada tawabi yang keempat yang terakhir yaitu taukid. Taukid adalah kata yang disebutkan untuk menguatkan atau menegaskan kata yang disebutkan sebelumnya, matbu'nya, dengan tujuan untuk menghilangkan keraguan yang mungkin terjadi terhadap diri si pendengar. Kata yang dikuatkan disebut dengan muakkad. Ada taukid, ada muakkad. Taukid artinya penguatan, ya penguatan, penegasan. Ya, kayak misalnya gini, dalam kehidupan sehari, kalau dalam bahasa Indonesia ya, misalnya gini, ada orang menyampaikan berita bahwasannya guru udah datang. Guru udah datang. Mungkin orang yang misalnya ada anak-anak lagi di kantin atau di mana gitu, siswa, temennya datang, guru udah datang gitu. Dia cuma bilang gitu aja, guru udah datang gitu. Mungkin mereka yang benar gitu kan. Tapi kalau dia misalnya pakai kata-kata misalnya serius guru datang, serius itu taukid, menguat. Atau bahkan kalau sampai sumpah wallahi demi Allah. Nah, itu maksudnya penguat seperti itu. Nah, di sini di antara lafaz penguat ya, itu lafaz yang biasa digunakan untuk mentaukid adalah di antaranya lafaz kullu. Ada banyak lafaz, tapi di sini kita pelajari lafaz kullu dan ajma'un atau ajma'in. Karena nanti ini akan terpakai untuk memahami bacaan salat. Kullu artinya semuanya, ajma'un ajma'in juga semuanya. Seperti fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kemudian para malaikat kulluhum semuanya. Kullu di sini taukid untuk al malaikah, taukid untuk fa'il. Ajma'un juga taukid penguat. Jadi ada dua penguat di sini. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan atas keluarganya dan sahabatnya semua. Di sini ajma'in ya. Dia di sini taukid untuk masbuk bi harfil jar. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Taukid. Contoh i'rab di sini kullu taukid untuk fa'il marfu, dhamma isim mufrad, dia mudhaf ya. Ajma'in taukid untuk masbuk bi harfil jar, majrur tanda jarnya dengan ya karena dia jamak muzakkar salim. Yang mengikuti i'rab jamak muzakkar salim. Ya. Kalau ajma'un untuk taukid untuk yang marfu', kalau ajma'in taukid untuk yang mansub atau majrur. Demikian pembahasan ringkas tentang taukid ya, rinciannya ada di kitab Nahwu. Ya, di sini hanya memberikan isyarat aja ya untuk bekal kita memahami bacaan salat. Jadi tujuannya supaya antum tahu istilah ini dulu ya. Ada ataf, ya ada sifat, ada taukid atau badal. Jadi kalau disebutkan ini ataf sudah tergambar ya maksudnya apa. Demikian ya, sekarang silakan antum kerjakan latihannya. Ya, i'rablah semua tawabi pada cerita pendek berikut. Di sini ada cerita pendek dan di dalamnya ada semua tawabi yang sudah kita pelajari, 4 tawabi. Silakan ditemukan ya di i'rab. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.